Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bertemu kembali di acara renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Oke, baik. Pada renungan pagi hari ini kita akan mencoba menyimak tokoh dari Alkitab yang diinformasikan baik kitab Perjanjian Lama maupun Tanakh tentang tokoh yang tidak asing buat di telinga kita adalah Yusuf. Mengapa saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk kita melihat bagaimana riwayat hidup Yusuf ini akan bisa menjadi panduan dan juga akan bisa menjadi refleksi untuk kita bisa menjalani hidup di masa yang akan datang. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membantu dan juga kita akan mengarahkan kepada kita membaca renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dari kisahnya Yusuf ini. Kenapa sampai ada kesimpulan di akhir ayat, khususnya ini di Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tentunya ini melalui proses yang panjang sampai dia bisa menarik sebuah kesimpulan yang secara logika manusia dia bisa melampiaskan rasa kesal, rasa kecewa, rasa marah terhadap saudara-saudaranya. Tapi dia tidak berbuat demikian. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan coba simak step by step tentang kisahnya Yusuf ini. Terus kemudian kita akan coba lihat refleksinya di dalam hidup kita. Yang pertama, kita tahu siapa Yusuf ini. Yusuf adalah anak dari Israel atau Yakub di masa-masa tuanya. Dan kita tahu bahwa Yusuf ini bersaudara dengan Benyamin dan juga dengan 10 suku Israel yang lainnya. Kalau kita menyimak riwayat hidupnya, ada banyak kisah yang seolah-olah memancing kebencian dan emosi dari saudara-saudaranya. Dan apakah ini menjadi bagian di dalam kisah ini untuk kita juga lihat? Apakah ini serta-merta salahnya Yusuf? Kita akan simak itu dan kita akan coba perhatikan itu dengan seteliti mungkin di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Semoga ini akan bisa membantu kita melihat dan apa sih untungnya dan apa sih baiknya kita mempelajari kisahnya Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf ini dia lahir di masa tuanya Israel atau Yakub, dan dia memiliki satu keistimewaan di mana pada waktu dia di usia 17 tahun dia punya kebiasaan merawat dan mengembalakan peliharaan domba-domba peliharaan orang tuanya. Dan dia memiliki keistimewaan, dia memiliki paras yang cukup bagus. Dan dia juga memiliki visioner yang bukan dari dirinya sendiri, tapi yang diberikan oleh Allah.
Dia mengisahkan cerita dari mimpi-mimpinya yang kemudian dia ditafsirkan, dan itu mengganggu kehidupan dari saudara-saudaranya. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa membaca ini di dalam Kejadian 37 secara utuh. Nanti kita akan coba simak sehingga kita akan bisa melihat apa yang menjadi permasalahannya. Kita kembali kepada segmen ini, kita melanjutkan pembahasan kita tadi. Kita akan simak. Yusuf, pada waktu dia menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya, itu menimbulkan rasa benci di saudara-saudaranya yang menimbulkan nanti ada perlakuan-perlakuan yang akan membawa penderitaan buat Yusuf. Ditambah lagi dengan perlakuan Israel atau Yakub terhadap Yusuf yang mengistimewakan Yusuf ini sehingga saudara-saudara semakin membencinya. Namun yang menarik bukan di sini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencermati bahwa kehidupan yang dialami Yusuf ini bukan pilihannya dia. Bukan maunya dia. Dia mendapat visi, mendapat mimpi ini juga bukan maunya dia. Karena memang ada rahasia, rencana Allah tentang kehadiran Mesias itu harus diturunkan melalui keturunan Yakub ini. Nah, kita tahu bahwa peristiwa ini akhirnya memicu kemarahan saudara-saudaranya, sampai akhirnya saudaranya juga merencanakan untuk melenyapkan Yusuf. Bahkan berusaha untuk membunuh Yusuf. Namun ada satu saudaranya yaitu Yehuda itu mencegah saudara-saudaranya untuk tidak membunuh Yusuf. Tapi akhirnya membuat Yusuf harus keluar dari ring keluarga Yakub atau keluarga Israel. Saudara-saudaranya bersepakat bahwa memberitakan kepada ayahnya yaitu Yakub atau Israel bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang-binatang buas, sehingga ini mendukakan Yakub atau Israel dan seluruh keluarga atas kepergian Yusuf. Kita tahu dari sini perjalanan penggenapan visi yang Tuhan genapi dalam hidupnya ini dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu cermati, dari peristiwa ini sebetulnya Yusuf punya alasan untuk pahit, untuk marah terhadap situasi yang dia alami. Tentunya dia akan merasakan ada timbulnya sakit hati dibuat saudara-saudaranya. Tetapi dari catatan Alkitab, baik Perjanjian Lama ataupun Tanakh, tidak meriwayatkan bahwa Yusuf ini marah-marah atau dia kecewa, meluapkan emosinya kepada saudara-saudaranya, tidak. Sekalipun dia harus dijual ke keturunan Ismail, sampai akhirnya dia juga dijual ke salah satu pegawai istana Mesir atau pegawainya Fir'aun, yaitu Potifar, sampai akhirnya dia menjadi budak di sana. Tapi yang menjadi istimewa di sini, bahwa apa yang dikerjakan Yusuf selama dia menjalani masa perbudakan di keluarga Potifar, itu semua apa yang dikerjakan itu berhasil. Tidak ada satupun masalah di sana. Dan bahkan sampai Potifar pun memberikan kuasa atas rumahnya setelah Potifar adalah Yusuf. Jadi Yusuf punya kewenangan untuk mengatur keluarga atau rumah tangganya Potifar. Satu-satunya yang tidak diberikan
kewenangan adalah istrinya Potifar. Yang menarik di sini adalah Alkitab mencatat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf di sini semuanya tuntas, berhasil, dan tidak mengecewakan tuannya. Apa yang menjadi rahasianya? Kalau kita simak di dalam Kejadian 39, khususnya ayat yang ke-3, pada waktu tuannya mengatakan begini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini menarik. Jadi, sekalipun Yusuf mengalami kondisi yang pahit seperti itu, Alkitab mencatat ada penyertaan Tuhan. Ini yang menjadi rahasia mengapa Yusuf bisa melewati pergulatan hidup yang seolah-olah memiliki dasar untuk menjadi marah, kecewa, dan pahit. Nah, kita akan melihat pembahasan ini di segmen berikutnya, dan kita akan menantikannya kembali. Kembali kita melanjutkan di segmen terakhir dalam pertemuan ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali mengingat yang tadi kita tahu bahwa Yusuf berasal dari keturunan Israel, anak dari keturunan Ishak. Kenapa ini menjadi perhatian utama? Karena ini juga akan menjadi jalur untuk menjadi sarana berkat besar, yaitu turunnya Mesias yang di dalam jalur keturunan Israel ini. Nah, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak bagaimana Yusuf menyikapi hidupnya yang pahit itu, tapi tidak dengan persungutan, tidak dengan emosi yang meledak-ledak atau menyalahkan banyak orang. Tapi apakah dia sesempurna itu? Tentunya juga tidak. Yusuf sama kita, sama-sama manusia, sama-sama juga mengalami hal yang sama. Tentunya dia ada masa-masa duka cita, dia masa-masa kesedihan, dia masa-masa kegetiran dalam hidupnya. Cuman yang menariknya di sini tidak ada catatan yang mengungkapkan keluhan-keluhan itu. Tentunya ada hal-hal yang istimewa yang dia alami sehingga dia bisa mengolah emosinya sedemikian rupa sampai ada akhirnya dia bisa memberikan statement yang mengatakan, saya ulang kembali di dalam Kejadian 50 tadi, Kejadian 50 ayat yang ke-19 dan 20, dia mengatakan begini, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dia memberikan statement ini karena pada waktu di masa-masa kelaparan, sesuai dengan mimpi dari Raja Fir'aun, ini ditafsirkan oleh Yusuf, dan itu betul-betul terjadi, yaitu pada masa-masa kelaparan, keturunan dari Israel ini juga mengalami kelaparan. Dan ini kan semacam momenting yang sangat-sangat pas untuk dia bisa melampiaskan rasa sakit dan kecewanya kepada saudara-saudaranya. Tapi dia tidak. Dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia memiliki jiwa yang besar ini karena proses penyatuan atau penyertaan Allah di dalam dirinya. Itu menghasilkan pribadi yang dewasa,
pribadi yang cakap, pribadi yang terampil untuk mengatasi pergulatan hidup. Nah, refleksinya buat kita dari kisahnya Yusuf ini adalah, yang pertama, kita bisa memetik pelajaran. Ketahuilah bahwa kita adalah Israel rohani, yang kita juga memiliki berkat yang sama seperti yang juga Yusuf alami. Maka kita pun juga diberikan kemampuan yang sama saat kita melewati pencobaan hidup, kesulitan hidup, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang bijak dalam konteks kita mengenal dan mengakui Allah sepenuhnya. Maka penyertaannya itu bisa dirasakan, dan penyertaannya bisa kita nikmati, sehingga hasil akhirnya kita bisa jadi orang-orang yang tidak mudah emosional, kita tidak mudah serampangan atau gerusa-gerusu untuk kita mengambil tindakan pada saat kita mengalami tekanan. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang bijak dan bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Maka dari itu mari kita belajar kuat-kuat dari firman Tuhan ini, sehingga kita akan bisa menang di dalam pergumulan hidup kita, sehingga kita akan bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Sebagaimana dia menyertai Yusuf, dia juga berjanji akan menyertai kita. Maka dari itu, biarlah renungan ini akan menguatkan kita masing-masing, sehingga kita kelak di kemudian hari, kita didapati Tuhan tanpa cacat di hadapannya, dan kita bisa bersukacita oleh karena penyertaannya memang terjadi di dalam diri kita. Jaga iman kita, jaga keyakinan kita, jangan biarkan pikiran kita diracuni dengan mengeluh, menggerutu. Manusiawi memang, tapi kalau kita berterus di dalamnya, maka itu tidak manusiawi. Itu menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita waspada itu, biarlah pertemuan ini akan membuat kita menjadi lebih mengenal dan mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir dan cemas saat kita menghadapi tekanan dan pergumulan dan tantangan hidup. Tuhan Yesus memberkati.